Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan pertama pada mata kuliah Materi dan Energi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep materi dan sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita perlu tahu dulu apa aja sih yang akan kita bahas. Ada 3 hal. Yang pertama, wujud zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, perubahan materi. Dan yang ketiga, klasifikasi materi. Namun, sebelum kita lanjut untuk membahas 3 materi tersebut, yuk isi presensimu dulu di kolom komentar dengan cara kelas, nama lengkap, sesi mata kuliah. Sebagai contoh, jika saya berada di IPA B, maka IPA B, spasi Fatmawati, spasi Selasa 07.00. Nah, silahkan isi di kolom komentar sekarang biar tidak terlupa. Oke, kita bahas materi yang pertama. Apa itu materi? Materi adalah segala hal yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu memiliki massa, itu dapat dilakukan dengan penimbangan. Dan untuk memastikan bahwa kamu menempati ruang, itu sebenarnya bisa kita ilustrasikan seperti ini. Kamu memiliki 5 buah ballpoint, dan kamu memiliki dompet untuk ballpoint tersebut. Setelah kamu menyimpan 3 ballpoint, ternyata wadah ballpoint kamu itu jadi penuh gitu. Nah, artinya ballpoint menempati ruang, seperti itu. Atau contoh lainnya juga bisa seperti ini. Kamu mau berenang, kamu lalu mengisi kolam renang itu sampai penuh, kemudian kamu timbang. Oh, ternyata massa badan kamu 50 kg. Silahkan melompat ke dalam kolam renang, maka air akan tumpah. Artinya kamu juga menempati ruang yang ada di dalam kolam renang tersebut. Oke, itu ya. Berarti kamu adalah materi, teman-teman. Lalu, materi ini bisa berwujud padat, cair, atau gas, dan dapat terbentuk dari unsur dan senyawa yang bervariasi. Nah, kalau contohnya tadi badan kita manusia, badan kita manusia itu terbentuk dari berbagai unsur dan senyawa. Kita ada air, berarti itu senyawa ya. Kita punya kalsium dalam bentuk ion di tubuh kita. Juga ada karbohidrat, protein, dan sebagainya. Nah, ini contoh sederhana yang saya berikan. Apa yang kita hirup itu adalah materi. Udara, misalnya oksigen. Apa yang kita makan itu adalah materi, nasi misalnya. Bahkan nih ya teman-teman, objek yang tidak dapat kita lihat seperti atom itu juga materi. Nah, udara misalnya, kita bisa ngelihat udaranya sih? Enggak, tapi ketika udaranya bergerak seperti angin, kita bisa merasakan. Jadi bukan berarti hanya sesuatu yang bisa kita lihat aja materi itu. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat bisa jadi sebuah materi. Bukan hanya sesuatu yang bisa kita raba saja yang merupakan materi, tapi sesuatu yang tidak bisa kita raba tapi ada gitu, itu juga bisa kita kategorikan sebagai materi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan post di kolom komentar pertanyaanmu terkait materi. Nah, wujud zat itu saat kamu di SD, SMP, dan SMA, kamu mempelajari ada 3 wujud zat, padat, cair, gas. Lalu ada perubahan yang terjadi, bisa padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair, gas ke padat, padat ke gas. Nah, yang mana masing-masingnya itu ada namanya. Namun, saat ini ada namanya plasma juga, teman-teman. Namun, ini nanti bisa disesuaikan ketika Ananda semua menjadi guru, apakah
sudah termasuk di kurikulum untuk mengajarkan wujud zat berupa plasma ini atau belum, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, bagaimana jika terjadi perubahan wujud gas. Nah, sebenarnya ini juga sudah kamu pelajari saat SD, SMP, dan SMA. Tinggal kamu memperdalam saja. Nah, jadi kita bahas dulu dari padat ke cair ya teman-teman. Ada padat ke cair maupun cair ke padat. Nah, kita bahas contoh yang pertama itu air. Nah, air menjadi batu es menjadi air itu adalah cair ke padat dan padat ke cair. Nah, pertama cair ke padat dulu ya. Air menjadi batu es, itu nama prosesnya membeku atau pembekuan. Sedangkan kalau batu es yang menjadi air kembali itu meleleh atau pelelehan. Dan ini disertai dengan keterlibatan energi sebenarnya. Lalu ketika perubahan itu, apa yang terjadi sih sehingga wujudnya juga berubah? Itu nanti akan kita bahas. Sekarang ada gas ke cair dan cair ke gas. Kita ambil lagi contohnya air. Jadi air kalau kita panaskan itu bisa menguap. Nah, nama prosesnya menguap atau penguapan. Lalu kalau pagi-pagi teman-teman sering memperhatikan tumbuhan itu kadang-kadang ada air di daun tumbuhan tersebut, itu namanya pengembunan atau mengembun, di mana gas-gas yang ada di udara itu mencair atau mengembun, maksudnya berubah menjadi cair wujudnya. Oke. Lalu yang paling mainstream itu contoh padat gas adalah kapur barus. Nah, itu kapur barusnya berwujud padat, lalu kita akan mencium aroma dari kapur barus itu, dan lama-lama kapur barusnya akan menjadi lebih kecil. Nah, itu nama prosesnya menyublim atau penyubliman. Kadangkala ada lagi nih kayak garam. Bukan garam. Kalau kita praktikum, kita ambil contoh yang sama ya di setiap prosesnya itu. Kalau kita praktikum, kalau kita memanaskan kapur barus, itu kalau atasnya kita tutup, maka di bagian bawah dari wadah penutupnya itu akan terlihat lagi nih kapur barus gitu. Bintik-bintik kapur barus kecil-kecil. Nah, di mana itu terjadi pengkristalan kembali. Jadi kapur barus yang ada di bawah, kamu panaskan berubah jadi gas, lalu karena nggak ada ruang untuk dia keluar, maka dia kembali mengkristal menjadi padatan kapur barus. Nah, kemudian ada yang keempat, namanya plasma. Nah, ketika gas mengalami ionisasi, itu namanya plasma. Sedangkan ketika plasma mengalami rekombinasi, dia berubah menjadi gas. Oke, seperti itu. Sekarang kita bahas ya teman-teman, apa sih yang terjadi ketika suatu zat itu berwujud padat? Oke, pertama kita lihat dulu, bentuk dan volumenya tetap. Nah, tadi karena kita mengambil contohnya batu es, maka kita ambil lagi contoh untuk zat padatnya ini batu es. Tapi ingat, batu es yang belum mengalami proses mencair ya teman-teman. Kalau teman-teman membuat batu es dengan bentuk kubus, nah maka dimasukin ke dalam gelas akan tetap kubus, dimasukin ke piring akan tetap bentuknya kubus gitu. Lalu volumenya juga akan tetap selama suhunya masih terjaga ya, jadi dia tidak mencair gitu. Jadi bentuk dan volume tidak bergantung pada wadahnya. Oke, contoh lain ya kita ambil, misalnya ada koin, uang koin 1000-an. Oke, bentuknya seperti lingkaran. Nah, ketika dimasukkan ke gelas, ke piring, bentuknya akan tetap seperti itu, seperti lingkaran. Nah, volumenya juga akan tetap sebegitu saja. Tidak bergantung kepada wadah tempat dia berada. Berarti itu tergolong padat. Nah, apa sih yang menyebabkan suatu zat itu padat gitu? Seperti halnya tadi ketika air berubah jadi batu es tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Oke. Yang terjadi adalah susunan partikelnya menjadi teratur, teman-teman. Apa yang menyebabkan keteraturan itu? Gaya tarik antar partikelnya kuat gitu. Sehingga jarak antar partikelnya itu menjadi lebih kecil atau bisa kita bilang berdekatan. Karena dia berdekatan dan teratur, makanya dia
berwujud padat. Gitu. Nah, sebagai contohnya hal lainnya ini buku, batu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas kalau dia berwujud air. Nah, karena tadi kita pakai contohnya air, sekarang kita pakai contoh air lagi. Misalnya teman-teman punya 100 ml air. Berarti itu volumenya ya teman-teman. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika dimasukin ke dalam balon, bentuknya seperti balon. Ketika dimasukin ke dalam cangkir, bentuknya seperti cangkir. Jadi volumenya bisa aja tetap 100 ml, tapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Lalu apa yang menyebabkan dia bisa berwujud cair itu? Nah, kalau padat tadi dia sangat teratur karena gaya tarik antar partikelnya kuat, gaya tarik antar partikel, zat-zat yang berwujud cair ini lebih lemah dibanding zat padat. Nah, karena lemah gaya tarik antar partikelnya, maka dia tuh lebih mudah untuk dipisahkan gitu. Makanya air tuh bisa mengalir dan sebagainya. Nah, contohnya ada air, ada jus, dan sebagainya. Sekarang kita gas. Nah, gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Kita ambil aja udara ya teman-teman. Kalau teman-teman menghembus balon, maka gasnya bentuknya seperti balon dan volumenya sebesar balon yang teman-teman tiup. Ketika balon yang teman-teman tiup itu teman-teman taruh di dalam suatu ruangan kelas, lalu diletuskan, pintu ditutup gitu, maka gas yang ada di dalam balon itu akan tersebar ke seluruh bagian ruangan, sehingga bentuknya seperti ruangan dan volumenya sebesar ruangan gitu. Dengan kata lain, gas itu bentuk dan volumenya berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, sehingga dia mudah untuk mengalir. Nah, oleh karena itu, jarak antar partikelnya berjauhan, teman-teman. Maka, dia berwujud gas. Oke, contoh lainnya ya. Udara itu ada banyak komposisinya, ada nitrogen, oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perubahan materi. Nah, perubahannya ada dua, fisika dan kimia. Apa itu perubahan fisika? Nah, seperti halnya yang udah teman-teman dapatkan ketika di SMP, SD, dan SMA dulu. Kalau perubahan fisika itu erat kaitannya dengan sifat-sifat fisika. Apa saja sih sifat-sifat fisika itu? Ada bentuk, ada ukuran, ada wujud. Nah, tapi ingat, perubahan fisika itu ciri-ciri utamanya adalah tanpa perubahan komposisi kimia. Nah, dan umumnya dia dapat terjadi sebaliknya. Nah, misalnya nih, yang air menjadi batu es dan batu es menjadi air kembali. Berarti itu bisa balik ya, teman-teman. Kemudian, hal ini berarti apanya yang berubah? Wujudnya, dari cair menjadi padat dan dari padat menjadi cair. Berarti ini adalah perubahan fisika. Baik, sekarang kita geser ke karakteristiknya. Jadi bisa aja yang terjadi adalah perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan warna, perubahan tekstur dan kekerasan, perubahan kerapatan dan berat, perubahan kelarutan dan transparansi, dan ciri-ciri yang paling utama adalah tidak ada zat baru yang terbentuk. Oke, ini saya punya di sebelah kanan layar itu adalah contoh mesin penghancur kertas. Menurut teman-teman ini perubahan fisika? 5 detik ya, saya beri waktu. Oke, apakah itu perubahan fisika? Benar. Jadi awalnya kertas yang bentuk lembaran, lalu ketika setelah melalui mesin penghancur kertas dia akan menjadi ukuran yang lebih kecil. Berarti terjadi perubahan bentuk dan ukuran ya teman-teman. Sekarang kita geser ke yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia berarti melibatkan sifat-sifat kimia. Nah, dan ciri utamanya adalah terbentuknya zat baru. Dan umumnya ini tidak dapat terjadi sebaliknya. Oke, saya punya gambar apel, lalu apelnya membusuk. Nah, atau teman-teman juga bisa apelnya dipotong, lalu nanti akan kecoklatan atau menguning permukaan apelnya. Ini juga
tidak dapat balik menjadi apel segar kembali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena udah terbentuk zat baru dan itu tidak dapat balik. Gitu teman-teman. Oke. Jadi karakteristik perubahan kimia itu adalah pertama ada perubahan suhu atau energi, yang kedua terbentuknya gas atau gelembung, yang ketiga terbentuknya endapan, perubahan bau atau aroma, perubahan pH, terbentuknya zat baru, dan ciri utamanya adalah dua hal terakhir ini, terbentuknya zat baru dan tidak dapat balik. Saya punya gambar di sebelah kiri, susu basi. Oke, misalnya teman-teman bikin susu di pagi hari, namun masih tersisa nih sedikit di dasar gelasnya. Lalu di sore harinya teman-teman menemukan bahwa susunya sudah basi. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ada yang pernah mengalami? Agak asam nih ya teman-teman. Nah, apakah susu basi ini bisa kembali menjadi susu segar? Tentu saja tidak. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Nah, karena erat kaitannya dengan sifat-sifat kimia, ini adalah sejumlah sifat-sifat kimia yang mungkin saja teman-teman temui dalam kehidupan. Ada toksisitas, keadaan oksidasi, ada panas pembakaran, stabilitas kimia, flamabilitas, bilangan koordinasi, reaktivitas, ikatan kimia, entalpi. Nah, entalpi ini juga banyak sekali macamnya. Ini hanya beberapa dari sifat kimia ya teman-teman. Yang lainnya masih banyak lagi. Silahkan dikenali dan dipahami. Baik, untuk cek apakah teman-teman bisa memahami dua materi awal ini dengan baik, silahkan scan QR code yang ada di samping kiri atau juga bisa dengan mengakses link. Nah, silahkan video ini di-post terlebih dahulu, lalu nanti setelah mengerjakan latihan, teman-teman bisa kembali ke video ini kembali. Baik, saya punya satu percobaan yang bisa dijadikan percobaan sederhana buat teman-teman di rumah. Bahannya sederhana, baking soda dan cuka. Nah, lalu ada wadahnya, boleh botol plastik, boleh gelas. Kalau ada sendok, ada batang pengaduk. Nah, jika di rumah teman-teman tersedia sarung tangan juga boleh menggunakan sarung tangan. Lalu silakan ikuti instruksi yang ada di layar. Pertanyaannya adalah, apakah terjadi perubahan fisika atau kimia? Silahkan berikan komentar teman-teman. Kita akan lanjut pada materi ketiga. Klasifikasi materi. Materi itu ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu bisa berupa unsur atau senyawa. Sedangkan campuran bisa berupa campuran homogen atau campuran heterogen. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Unsur. Nah, saya punya gambar yang ada di sebelah kanan layar. Ini adalah unsur, tabel periodik unsur. Nah, apa sih unsur itu? Zat yang tak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Kita ambil contoh ya teman-teman, di situ ada oksigen. Oksigen di tabel periodik ini berwarna biru. Nah, oksigen itu rumus kimianya adalah O2. Apakah bisa kita pecah menjadi O saja? Tidak bisa, teman-teman.
Dengan menggunakan reaksi kimia biasa tidak bisa kita pecah. Oleh karena itu, O2 merupakan unsur. Dan unsur ini kategorinya unsur diatomik. Kita ambil contoh lain, kita ambil logam natrium yang ada di sebelah kiri. Jika teman-teman pernah memasuki lab kimia, teman-teman akan menemukan bahwa logam natrium itu disimpan di dalam minyak. Nah, logam natrium itu simbol kimianya atau rumus kimianya Na saja, nggak ada Na2, Na3 gitu. Nah, kok bisa sih Na tuh Na saja, O tuh O2 gitu. Nah, ini berkaitan dengan kestabilan unsur, teman-teman. Jadi ada unsur monoatom seperti natrium, ada unsur diatomik seperti O2, lalu ada unsur poliatomik. Nah, untuk contoh dari unsur poliatomik, silahkan teman-teman cari sendiri ya. Sekarang kita geser ke senyawa. Apa itu senyawa? Zat yang tersusun atas atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih, yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Kita ambil contoh air. Air itu rumus kimianya H2O. Terdiri atas berapa jenis unsur? 2, H dan O. Namun, ada 2 atom H dan 1 atom O. Lalu apakah bisa kita pisahkan secara kimia biasa? Bisa. Jika H2O itu kita lakukan perlakuan, maka kita bisa mendapatkan H2 dan O2. Oke, jadi itu ya yang membedakan antara unsur dan senyawa. Nah, sekarang teman-teman silahkan lihat di layar. Yang sebelah kiri, apakah unsur atau senyawa? Saya berikan waktu 5 detik. Oke, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Gambar yang ada di sebelah kiri itu adalah senyawa. Kenapa senyawa? Silakan teman-teman lihat. Terdiri atas 3 bulatan ya, ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna putih. Artinya dia terdiri dari 3 jenis unsur. Namun ada 4 yang berwarna merah, 2 berwarna putih, dan 1 berwarna kuning. Oke, jadi itu adalah senyawa ya teman-teman. Sekarang kita geser ke gambar yang ada di bagian kanan. Waktunya 5 detik. Oke, jawabannya apakah dia unsur atau senyawa? Oke, betul teman-teman, ini adalah unsur karena hanya terdiri dari satu jenis ya, yaitu hidrogen. Namun ada 2 atom hidrogen di situ, sehingga H2. Oke, congratulations. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu campuran. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Apa sih campuran itu? Nah, penggabungan 2 atau lebih zat di mana dalam penggabungan ini masing-masingnya masih mempertahankan identitasnya. Nah, komposisinya bisa kita ubah-ubah. Teman-teman harus bedakan antara campuran dan reaksi. Misalnya, A dan B dicampurkan, A dan B direaksikan. Itu berbeda ya, teman-teman. Bedanya apa? Ketika A dan B dicampurkan, maka A dan B tetap ada di dalam wadah itu. Jadi, masing-masing masih mempertahankan identitasnya. Tapi kalau A dan B direaksikan, artinya ada terjadi perubahan ikatan di dalam situ. Dia akan menghasilkan zat baru seperti itu. Baik, sekarang kita lihat campuran homogen itu apa sih? Oke, nah kalau di kehidupan kita tuh ketemunya dalam bentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya teman-teman membuat air dan gula lalu diaduk. Nah, itu adalah larutan gula. Nanti akan kita bahas setelah ini tentang larutan. Kalau campuran heterogen apa juga sih? Nah, campuran di mana zat-zat yang tercampur tidak terdistribusi secara merata sehingga menghadirkan lebih dari satu fasa. Misalnya nih teman-teman punya santan. Nah, kalau santan itu didiamkan beberapa menit, itu akan terlihat ada yang agak pekat, ada yang agak encer. Artinya distribusinya tidak merata kan ya? Oke. Sekarang kita lihat.
Campuran homogen dan heterogen itu bisa dibuat dan bisa dipisahkan dengan cara fisika menjadi komponen-komponen murninya tanpa mengubah identitas dari tiap komponen. Tadi saya berikan contoh larutan gula kan ya, itu adalah campuran homogen. Kalau teman-teman mau memisahkan menjadi komponen-komponennya, teman-teman bisa memanaskan larutan gula, airnya akan menguap, maka yang tertinggal adalah gulanya. Gimana dengan heterogen? Kalau teman-teman mendiamkan santan dalam waktu yang lebih lama lagi, maka nanti yang tersisa di bagian bawah adalah air, maka santannya akan ke bagian atas, lalu nanti bisa dipisahkan. Oke, sesuai janji saya, kita akan bahas larutan. Larutan terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Kalau kita menggunakan contoh air gula tadi, maka zat terlarutnya adalah gula dan pelarutnya adalah air. Nah, lalu kalau ada teh tawar dan ada teh manis, apa aja sih zat terlarut dan pelarut pada masing-masingnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas campuran heterogen. Bisa berupa koloid dan suspensi. Nah, yang membedakan koloid dan suspensi ini adalah ukuran partikelnya teman-teman. Jika pada larutan kita mengenal zat terlarut dan pelarut, maka pada koloid dan suspensi kita mengenal zat terdispersi dan medium pendispersi. Oke, di sini saya punya gambar batu apung. Nah, menurut teman-teman nih, zat terdispersinya apa? Dan mediumnya apa? Oke, medium pendispersinya berarti yang komponennya lebih banyak, berarti lebih banyak padat ya. Lalu zat terdispersinya di situ kelihatan kan ada lubang-lubang kecil, artinya ada gas yang terperangkap di situ. Nah, sekarang teman-teman silahkan coba membedakan campuran homogen dan heterogen dengan menggunakan 3 gambar yang tersedia di layar. Dan silahkan tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan. Tadi batu apung ya teman-teman. Zat terdispersinya adalah gas, sedangkan medium pendispersinya adalah padat. Oke. Maka namanya buih padat. Oke ya. Nah, ini adalah saya sudah merangkumnya dalam bentuk tabel yang sederhana. Contoh-contoh zat yang fase terdispersinya bisa padat cair gas dan medium pendispersinya bisa padat cair gas. Lalu nanti teman-teman boleh analisis satu persatu jika teman-teman merasa kesulitan untuk menganalisis kok bisa sih krim kocok itu namanya buih, terus yang mananya gas yang terperangkap di dalam zat cair itu yang mananya gitu. Nah, kalau mengalami kesulitan saat menganalisis, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, untuk menguji kepahaman teman-teman terkait materi yang baru saja dijelaskan, silahkan scan QR Code yang ada di samping kiri layar atau dengan mengakses link yang ada di layar. Nah, setiap link juga tersedia di e-learning teman-teman, jadi silahkan buka e-learningnya dan klik saja di sana. Sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk menanyakan hal-hal yang belum teman-teman pahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.